Saudara-saudara, kita belajar akan firman daripada Tuhan pada sore hari ini. Kita buka firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-26. Mulai ayat yang ke-12. Kita banyak belajar akan firman Tuhan. Dan kita kerap kali berbicara perkara berkat. Kalau berbicara perkara berkat, saudara, semua senang. Karena yang dicari orang di dalam dunia ini apa? Berkat. Tapi hari ini kita belajar, apa kelebihan orang Kristen daripada orang dunia? Dan orang Kristen yang bagaimana, yang sudah dikatakan mulai matang, masak. Nah, kita jangan jadi orang Kristen yang mentah, tapi kita benar-benar harus jadi orang Kristen yang sudah masak, menuju kepada kesempurnaan. Sebab hal ini perlu sekali, karena waktunya akan tiba, semua harus masuk dalam dapur api. Maka dari itu di dalam ayat ini kita belajar firman Tuhan. Ayat 12, Kisah Rasul 26. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba, ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari. Turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Tetapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku, memperoleh pengampunan dosa, dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sampai di sini, saudara. Saudara, ini adalah perkataan daripada Rasul Paulus. Saudara dan saya mengetahui bahwa Rasul Paulus asalnya adalah orang Farisi, di mana dia menentang kekristenan, menentang orang-orang yang mengikut dan percaya Tuhan. Dan bahkan dia mempunyai kuasa penuh menangkap, memenjarakan, bahkan membunuh sekalipun. Kuasa itu didapat dari penguasa-penguasa, kepala-kepala imam dan orang Farisi. Saudara, tidak ada yang dapat membuat Paulus bertobat. Orang mengajar dia, memberitahu dia, tidak ada yang bakal percaya. Bukankah kerap kali saudara ngadepi kenyataan itu?
Saudara kepingin orang yang kau kasihi itu bertobat. Tapi diomongi malah mental terus. Saudara, kita harus belajar dari firman Tuhan. Paulus tidak mungkin bertobat tanpa ketemu pribadi dengan Yesus. Dan kita kerap kali, saudara, tidak bisa mengerti. Berapa orang yang ditangkap oleh Paulus? Berapa orang yang dipenjarakan? Berapa orang yang mati? Berapa orang yang dianiaya? Mengapa Tuhan biarkan? Nah, kita kerap kali tidak bisa ngerti dah. Kita kerap kali kepengennya apa, saudara? Kalau menderita sedikit, langsung cepat-cepat dibebasin, ditemuin Tuhan enggak? Hah? Iya dah. Itu iman yang dangkal. Itu orang yang baru permulaan. Itu gitu. Sebab bayi baru dilahirkan. Bayinya yang memperhatikan bapak ibunya atau bapak ibunya memperhatikan bayi ini? Bapak ibunya memperhatikan bayi. Kalau anak sudah gede, sudah dewasa, yang memperhatikan bapaknya apa anaknya? Nah, ini banyak kerap kali ibu-ibu ini, ibu-ibu terutama, kalau waktu dia muda, dia punya anak, dia memperhatikan anaknya, betul? Tapi ibu-ibu kerap kali kalau sudah tua, kira-kira kalau udah diperhatiin sama anaknya, bagaimana? Marah ngomel dah? Ngomel dah? Nuntut dah? Berarti ibunya jadi bayi lagi dah. Nah itu saudara, itu orang tua yang tidak tahu diri. Untung saya orang tua, kalau anak muda yang ngasih tahu saudara, saya selalu mesen sama istri saya, kamu jadi orang tua harus tahu diri. Tugas kita punya anak membesarkan, lalu sudah itu kawin, lepas dari kita, betul tidak? Sebab Tuhan berkata, kalau mereka kawin, mereka menjadi satu dan meninggalkan orang tua. Tapi kenyataan orang tua mau ditinggalkan apa malah mau nempel terus? Nempel terus. Tobat. Orang tua tidak tahu diri. Karena firman Tuhan sudah berkata, mereka kalau menikah harus berdiri sendiri. Meninggalkan orang tua. Tapi orang tua ini tidak mau ditinggalkan. Wah, itu perlu pertobatan itu. Maka dari itu saudara belajar firman. Makanya saya kalau berkata sama istri saya, tugas kita sudah kawin, selesai. Kita jadi pengawas. Doain, awasin. Kalau kurang, kasih. Jangan, kayak sudah jadi ya, ayo balikin. Wah! Ayo jujur, kerap kali. Kalau anaknya sudah kaya, orang tuanya bilang apa? Wih, banggane cerita-cerita. Itu anakku, kalau enggak aku. Nah, lalu kalau anaknya sudah kaya, harusnya dia bilang, puji Tuhan, anakku kaya, betul? Tapi malah dia apa? Ayo kasih dong. Sudah kaya, kok enggak ngasih bapak ibu loh, itu. Dan itu sebetulnya apa? Tradisi yang bertentangan dengan Alkitab. Kita harus pelajari firman Tuhan. Kelebihan orang Kristen itu apa? Justru kelebihan orang Kristen, di dalam penderitaan dia bisa ngucap syukur. Ayo, berapa orang Kristen yang bisa begitu? Lalu kamu bilang apa? Wah, belum bisa Pak. Loh, kalau belum bisa itu masih kanak-kanak, masih bayi itu, jatuh sedikit, mama, gitu.
Kira-kira kalau anak sudah umur 20 tahun jatuh, kamu bilang apa? Anak, kok itu bayi yo. Tapi anehnya, bapak-bapak masih banyak yang gitu. Jatuh sedikit, nyonyai jadi mamai. Nah, ini saudara, kita harus belajar, saudara. Kapan kita jadi dewasa? Rasul Paulus, Tuhan biarkan begitu. Dia menganiaya orang Kristen. Dia memenjarakan. Bahkan dia membunuh. Karena Tuhan itu tahu. Di dalam Paulus. Kalau dia nanti sudah dimenangkan. Dia akan menarik orang berjuta-juta. Jadi yang dikorbankan puluhan itu dibandingkan jutaan itu berapa? Murah apa mahal? Murah. Sebab segala sesuatu ada harga yang harus dibayar, saudara. Jadi jangan saudara ikut Kristen lalu bilang gini, gratis, mana ada. Ada harga yang harus dibayar. Perhatikan, Samson pada waktu dilahirkan, ibunya dipesan, anak ini ada syaratnya. Tidak boleh potong rambut, tidak boleh minum anggur, tidak dipesan, tidak boleh main perempuan. Akhirnya Samson jatuh karena perempuan toh? Ngerti tidak, saudara? Ada harga yang harus dibayar. Bayangin, orang laki tidak boleh potong rambut dari lahir sampai mati. Kira-kira rambutnya sepanjang apa itu? Ayo. 1. Pasti jadi tontonan enggak? Itu harga yang harus dibayar Samson. Sedang orang Israel kalau pesta mesti minum anggur. Tidak boleh. Alkitab yang ada. Paulus dipilih. Tuhan berkata, aku akan asingkan kamu dari bangsa ini dan bangsa-bangsa lain. Kalau saudara dan saya mau hidup di dalam Tuhan, mau menikmati berkat dan anugerah Tuhan, ada harga yang saudara dan saya harus bayar. Kekudusan. Itu keluar daripada kebiasaan bangsa biasa. Keluar daripada dunia ini. Maka saudara kita perhatikan. Paulus pada waktu dia menghadap pengadilan. Dia menghadap Raja Agripa ini. Dia menceritakan tentang hal pengalamannya. Dia ketemu Yesus. Dia bertobat. Apa pandangan daripada orang pandai-pandai dan dunia ini? Lihat di dalam ayat yang ke-24. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, engkau gila Paulus, ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila. Makanya saya bilang, kalau saudara itu jadi orang Kristen belum dicap gila, itu belum Kristen. Karena Kristenmu masih Kristen bayi. Bayi nangis dicap gila enggak? Enggak. Tapi kalau orang tua nangis-nangis kayak orang gila. Ngomong dewek kayak orang gila. Lah kamu ini bahasa lidah ditanya, ngomong dewek bahasa lidah apa artinya? Enggak tahu. Kayak orang gila enggak? Nanti di gereja tepuk tangan, nangis-nangis, keluar ketawa-ketawa. Kayak orang gila enggak? Itu saudara. Maka dari itu engkau bisa melihat iman percayamu dengan apa yang terjadi di dalam hidupmu. Banyak orang kepengen jadi orang Kristen selalu bilang apa? Jadi orang Kristen itu yang biasa-biasa saja. Jangan yang ekstrim.
Jangan yang aneh-aneh. Yang biasa gitu loh. Kalau saya ditanya, bagaimana Pak, orang Kristen yang biasa-bisa itu bisa masuk surga enggak? Bisa. Wong percaya Yesus itu selamat toh. Bisa Pak. Nah, bisa lah. Buat apa Pak kalau gitu? Baca Alkitab setengah mati, doa banyak-banyak, lalu karunia lidah. Oh lain, saya bilang. Yang biasa-biasa itu nanti di sana punya kapling tanah. Tapi tidak ada bangunan nih. Loh, saudara percaya Yesus, percaya lalu selamat enggak? Selamat toh? Nah selamat itu ditaruh di mana? Kalau wong Yesus bilang, aku berangkat ke sana menyediakan tempat, betul? Jangan bilang tempat, itu rumah. Udah, belum tentu. Tanah sih. Jadi kalau saudara percaya Yesus, dapat kapling, dapat. Ini ada anak Tuhan. Anak Tuhan bilang gini, Pak, aku kok ngimpi aneh, Pak. Ditunjukin aneh, Pak. Saya ini naik kendaraan, jalannya lebar, Pak. Terus lama-lama jalan itu tambah lama tambah sempit. Terus, Pak, melalui kuburan-kuburan. Sepanjang jalan ini kuburan terus. Habis kuburan, Pak, baru masuk ke tanah lapang. Lalu terus tambah lama jalannya tambah sempit, kanan kiri jurang. Habis itu masuk Pak, pintu gerbang dan tanah yang luar biasa indahnya. Dan ternyata di sana itu dikapling-kapling tuh Pak. Dan saya lihat, loh kok saya tahu saya punya kapling di sana. Terus saya bilang, oh ini kapling saya, oh itu kaplingnya si teman saya. Oh di sana. Wih, Benihin, kaplingnya kok gede. Jadi punya kapling. Terus saya ditanya, tapi kok saya enggak lihat kaplingnya Pak Yusa? Lalu saya bilang gini, aku enggak punya kapling tuh. Oh Pak Yusa enggak punya kapling? Loh Pak, sayang dong Pak. Enggak, oh aku sudah tanya sama Tuhan Yesus bilang, kamu ndak punya rumah. Loh, aku ya terus terang pada waktu Tuhan, aku ngajari orang tak suruh bangun rumah, kok aku ndak boleh punya rumah. Lalu Tuhan tunjukkan, aku dibawa naik, lalu saya bersama dengan Tuhan. Lalu Tuhan lihatkan wadah istana besar, seorang sedang bangun bagus. Tuhan berkata, istana itu besar sekali ya, bagus ndak? Bagus Tuhan. Lalu ada orang kecil, saya di atas tinggi, jadi kelihatan tuh orang itu kecil jalan masuk istana. Terus saya bilang, itu siapa sih Tuhan yang jalan? Nanti kamu tahu. Orang itu enak yang nempati atau enak yang di kapling-kapling sana? Oh ya enak itu Tuhan, dia masuk istana. Terus saya diturunkan, saya lihat, loh saya jalan masuk rumah istana. Wah, saya bilang, kok saya Tuhan? Ya, kamu ndak punya rumah, ndak punya kapling. Kamu tinggal bersama dengan aku, melayani aku terus ya. Enak mana? Saya bilang, terima kasih Tuhan. Jadi ndak punya kapling itu belum tentu ndak enak ya Tuhan. Oh belum tentu. Oh kamu tinggal di aku kok. Wah, aku bilang, terima kasih, kok sayang si Tuhan. Tapi ada harga yang harus kamu bayar. Saudara? Ada harga yang saudara dan saya harus bayar. Lalu saya berkata gini, Tuhan, saya diam ini, tidak cerita, tidak saya khotbahkan dulu. Habis itu saya bilang, Tuhan kalau memang itu daripadamu, biar diteguhkan orang lain. Nah, ada anak Tuhan satu, dia bilang gini, Pak, waduh saya dikasih penglihatan Tuhan bahwa nanti ini kedatangan Tuhan sebentar lagi sudah datang. Dan banyak orang Pak, banyak orang berebut. Dan saya lihat hamba-hamba Tuhan. Saya mengenal mereka yang sudah saya pernah dengar khotbahnya ini. Banyak Pak. Wah berlari. Mau masuk pintu gerbang surga.
Mereka masih rebutan. Dan hamba Tuhan yang jatuh tidak ditulungi, malah diinjak-injak sama hamba Tuhan yang lain. Nah terus, waktu saya lihat gitu, saya ngebut. Dan saya masuk. Setelah saya masuk pintu gerbang, malaikat yang tinggi-tinggi itu, dia berkata apa? Pintu gerbang ditutup. Saya berkata, itu hamba-hamba Tuhan masih ketinggalan. Malaikat itu ngomong apa? Mereka harus bayar dengan nyawanya. Kaget dia. Mengapa mereka harus membayar dengan nyawanya? Sebab mereka selama ini bekerja hanya untuk kepentingannya sendiri. Hati-hati, saudara. Maka dari itu pada waktu ini hamba Tuhan ini orang biasa. Sekarang belum jadi hamba Tuhan, masih pedagang, pengusaha gede. Dia pada waktu itu dia datang, dia bilang, tapi kok aneh, Pak Yusak kok tidak ada. Jadi dia itu nyari saya juga, sebab dia mau tahu, sebab saya kan diserang kanan kiri. Ini Yusak ini masuk surga apa enggak sih? Jadi dia lihat, Yusak kok tidak ada. Lalu dia tanya sama malaikat, Pak Yusak kok tidak ada? Malaikatnya coba, di sana. Langsung dia masuk dalam ruangan yang indah. Dan di situ ada kursi-kursi Tuhan sedang sidang. Tuhan Yesus sedang memimpin sidang. Tuhan Yesusnya sudah di situ. Dan dia lihat Tuhan Yesus keluar dari kamar. Duduk di kursi, di tengah-tengah semua sidang. Nah, ada kursi satu kosong. Pikir dia, iki kursiku. Waktu sedang dia ngomong gitu, wah lumayan itu ada kursi satu. Tapi dia cari saya tidak ada. Dan dia itu tanya gini, dalam hati ini. Loh, Pak Yusak kok tidak ada? Di sini juga ada katanya malaikat tadi ada di dalam. Baru ngomong gitu. Tuhan Yesus itu, dia sedang mikir gitu. Tuhan Yesus itu nengok sama dia, sama mesem. Gitu toh. Jadi habis Tuhan mesem. Cuma mesem, dia sudah tahu jawabannya. Sebab pada waktu Tuhan lihat dia mesem gitu, mata Tuhan itu memberi tanda. Itu baru selesai tugasnya. Saya keluar dari kamar Tuhan Yesus. Ting 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 ting. Weh, keluar dari kamar Tuhan Yesus. Ngapain dia di sana? Loh, aku ini pelayane. Ya, boleh masuk kamarnya enggak? Kamu boleh enggak? Saya sih boleh. Loh, pelayanmu masuk kamar enggak? Hah? Tapi tamumu boleh masuk kamar enggak? Belum tentu. Waktu dia lihat, loh, ini Pak Yusak kok keluar dari kamarnya Tuhan Yesus? Loh, lawang jongoseo. Saya lalu datang, saya lalu dekati Tuhan. Tuhan bilang, duduk. Saya lalu teng, duduk saja, ngok. Oh, tempat duduknya Yusak. Lalu Tuhan bilang, itu tempatnya dia. Jadi ternyata nanti sebelum aniaya, saya pulang dulu. Makanya saya pesan kamu hati-hati gue ya, sing ketinggalan. Hari dan alami. Ini kedewasaan iman. Apa? Di dalam penderitaan tidak menderita. Saudara perhatikan. Rasul Paulus harus menantikan untuk dikirim ke Roma. Dia harus masuk penjara bertahun-tahun. Tidak cuma 2-3 tahun. Lebih daripada 2 tahun. Tetapi dia tidak menderita. Tetapi justru pada waktu dia menganiaya orang Kristen, dia ditemui oleh Tuhan Yesus. Tapi sedang dia dianiaya pada waktu dia dirajam, sampai dia tidak kuat berdiri, diangkat. Tuhan tidak menemui dia. Ingat akan gurumu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pada waktu dia harus masuk di dalam penderitaan di Taman Getsemani, dia teriak kepada bapaknya, Bapak jikalau boleh ini cawan lewat. Bapak jawab, tidak. Itu ujian dan kedewasaan iman yang masak.
matang. Allah tidak menjawab Yesus. Sebab Yesus tahu tidak dijawab, justru itu jawaban. Karena apa? Karena dia percaya Bapa sudah mengukur bahwa dia mampu menanggung derita itu. Alkitab berkata apa? Paulus berani berkata, Allah tidak membiarkan engkau dicobai lebih dari kekuatanmu. Amin. Jadi berarti pencobaan yang melanda engkau itu kamu sudah diukur belum? Berarti kamu mampu tidak? Kok kamu khawatir? Kok kamu kadang-kadang, Tuhan gak kuat. Loh, berarti kamu lebih tahu dari Tuhan apa enggak? Hah? Ah, itu kurang ajar enggak? Lah itu masalahnya. Kalau saudara sudah tidak kuat, saudara harus ngomong apa? Aku tahu firman-Mu berkata, engkau tidak akan mencobai aku lebih dari kekuatanku. Pada saat aku sudah habis, tidak kuat, dia harus bertindak. Kalau tidak, dia melanggar firman-Nya sendiri. Makanya Tuhan berkata apa? Melalui Paulus, ucapkan syukur dalam segala perkara. Makanya saya kalau sakit, saudara, saya tidak pernah teriak-teriak. Saya kalau sakit, periksa diri, bertobat, setelah itu saya bilang, terima kasih Tuhan. Tambah parah, terima kasih. Tambah beneran Tuhan. Sebabnya kalau sudah tambah parah, tambah cepat game. Loh, cepat game itu ada dua. Mati atau sembuh. Betul tak? Karena kalau mati, selesai. Kalau enggak, mesti disembuhin. Karena sudah tidak punya kemampuan. Ini, saudara. Makanya saya kalau ada orang cerita, Pak, saya kok tambah parah, Pak. Udah berdoa. Loh, itu malah beneran. Itu jawaban doa. Jadi jawaban doa kok malah parah? Ya, malah ndang cepet bar. Loh, ini kok aneh sih Pak jawabanmu? Loh, itu Alkitabiah kok. Tambah kecepet. Lihat dah. Ada orang utang. Ini orang utang. Setelah dia utang, dia bertobat. Minta ampun sama Tuhan. Sudah bertobat? Sudah. Kalau sudah bertobat, berarti rela. Rela segala-galanya. Mati pun rela, diusir pun rela. Ya, benar. Temui sekarang yang ngutangi kamu. Loh Pak, kalau ditemui saya di dor. Loh katanya tadi berani. Di dor malah mati toh. Aku bilang itu. Nah, ndang cepet tong usah bertobat toh. Terus dia bilang, mesti gitu. Iya. Tambah dicepet, tambah cepet, tambah mobar. Jadi malah beneran loh. Beneran. Ngucap syukur. Wong aku yang ngalami. Waktu mau bayar rumah yang sudah saya tempati 3 bulan dan uang belum ada. Kurang sehari. Itu belum. Aku bilang, Tuhan, ini kurang sehari mau bayar. Ini kok belum mau kasih duit, ini piye? Aku apa? Nggak jawab Tuhan. Terus nyonyahku nangis. Ini kurang sehari. Kita apa ndak siap-siap ringkes-ringkes barang? Aku bilang, ngapain ringkes-ringkes barang? Wong Tuhan bilang ndak usah pindah. Lah tapi duitnya ndak ada. Sok ben nek ditagih piye? Lah sok ben wong belum hari neo. Akhirnya hari ini tiba jam 5 pagi sembahyang. Istri saya nangis, Tuhan, kita pindah mana lagi? Aku bilang, Tuhan, istriku nangis loh, hari ini mesti bayar. Tuhan ini ngomong apa? Ngucap syukur. Sudah selesai. Lulus. Uang sedang dikirim. Penak lah. Nah, kalau saudara tanya, ngirime piye? Wis ra bakal Tuhan jawab. Dan aku bilang, amin. Diem. Ya, diem. Ngucap syukur sekarang. Jangan nangis, ketawa. Karena apa? Duit sedang dikirim. Tuhan ngomong gitu. Ya, sudah ngucap syukur. Nah. Tapi istri saya mikir. Lah ngirime piye? Wis aja mikir. Nek mbok pikiri malah nanti ndak jadi teko. Sebab orang bimbang itu ndak dapat apa-apa, betul? Lalu dia bilang, aku percaya kok. Ya wis. Jam 9 ada bel.
Tak pikir orangnya nagih. Tuhan ngomong, itu ayam dalamnya ada masih. Ayam dalamnya ada masih buat bayar. Wah, aku ya kaget. Jadi peribahasa yang mengatakan ayam bertelur emas itu ada, Tuhan. Ada, ngalamono. Waktu saya ngomong sama istri saya, ya itu ayam goreng dari kakakmu di Semarang. Dalamnya ada masih. Istri saya bilang gini, yang bener, wong sinting kok. Wong mas kilonan kok dimasukin ayam goreng. Aku bilang, paling penting bukain, terima, nanti dia buat timbang-timbang gini abot. Nah itu mas. Mana ada ayam goreng abot, betul? Lalu diterima, dia bilang, betul, abot. Nah iya. Lalu dia ketawa-ketawa. Wah, buka ayam goreng kalasan. Tapi dalamnya isinya apa? Emas. Sekilo. Ora saon, sekilo. Bayangin, sampai saya buka. Loh bener, emas sekilo. Dikirim bis malam. Bayangin, sekilo. Saya bawa ke tukang emas jual. Dapat uang. Persis sampai rumah. Yang nagih datang. Pak, sudah punya duit? Sudah. Waktu saya ceritakan, dari mana Pak? Gini. Kok tepat sih Pak? Allahku tidak pernah terlambat. Percaya? Kamu bisa ngalami enggak? Saya cuma tanya kamu, saya bukan tanya kamu mau ngalami. Kamu bisa ngalami enggak? Bisa. Kalau Tuhan kehendaki. Loh. Tuhan Yesus pada waktu di atas kayu salib sampai dia teriak apa? Ya Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Itu saat yang sudah maksimal secara manusia dia mampu. Tetapi justru itu saat terakhir. Setelah itu dia berkata, ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku. Pak, mati. Nah, justru mati itu justru menang, betul? Nah iya, makanya itu saya bukan lalu kamu nanti pulang mati menang bunuh diri saja. Lah salah. Itu mati masuk neraka. Maksud saya itu mati itu berhenti cara berpikir. Engkau percaya bahwa Allahmu sanggup lakukan segala perkara. Engkau lihat Rasul Paulus, dia tidak ditemui Tuhan pada waktu dia di dalam penderitaan. Tapi dia tidak menderita. Karena apa? Dia tahu semua rencana Allah indah. Selama dia di dalam penjara, dia cuma ditemui Tuhan satu kali. Lihat di dalam Kisah Rasul 23. Ayat yang ke-11. Kapan dia ditemui? Setelah dia dirajam. Setelah dia mengalami penderitaan. Setelah dia bersaksi. Ayat 10 saya akan baca dulu. Maka terjadilah perpecahan besar sehingga kepala pasukan takut. Kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaklah engkau pergi bersaksi di Roma. Saudara, Allah punya rencana di dalam diri Paulus. Dia harus menghadap kaisar. Bagaimana kaisar bisa diinjili? Allah tidak pernah kurang jalan. Kalau saudara, kalau orang Kristen biasa ketemu kaisar bisa enggak? Enggak mungkin. Tapi karena Paulus harus menghadap pengadilan kaisar, Paulus
bisa bersaksi dan nyeritakan tentang pertobatannya. Dan Yesus itu siapa? Betul? Cara Tuhan bukan cara saudara. Allah punya cara sendiri untuk menemui setiap telinga. Orang yang kaya, orang yang berkuasa, sampai gembel sekalipun. Allah berikan firman Tuhan. Makanya saudara, engkau harus perhatikan. Di Jakarta itu banyak gembel itu anak-anak Tuhan. Tapi gembel anak Tuhan lain sama gembel orang dunia. Kalau gembelnya orang anak Tuhan di Jakarta, tidak ada yang begini. Tidak ada. Gembelnya anak Tuhan di sana, dia adalah mencari pekerjaan, sampah yang terbuang, dan dia diberkati Tuhan. Jadi dia sudah sadar, dia tidak begini. Tidak minta. Jadi kalau yang minta-minta di tengah pinggir jalan, itu pasti bukan gembel Kristen. Yang gembel Kristen, saudara, mereka mempunyai kepercayaan. Di bawah kolong anak-anak Tuhan banyak yang nginjil ke sana. Jangan saudara kira yang nginjil itu orang miskin. Nggak. Direktur yang nginjil. Habis kerja, malam hari, 1 hari seminggu sekali, pakai pakaian yang sederhana, pakai sandal jepit, pergi ke bawah jembatan nginjil. Mereka tidak tahu. Padahal kalau siang ini direktur, tidak bakal ketemu jembelnya. Dan mereka mengajar. Saudara tahu, Tuhan punya jalan luar biasa. Maka dari itu engkau perhatikan. Kalau kekristenanmu sudah mulai masak, mulai kamu mau dididik, kamu akan dimasukkan di dalam penderitaan. Dan kamu dari kecil penderitaan demi penderitaan itu untuk menguji iman percayamu sampai di mana. Kalau engkau sudah lulus, berkatmu dinaikkan. Masuk lagi penderitaan. Berkat lulus naik lagi. Ini mengikuti terus saudara. Tapi iman itu diuji melalui penderitaan. Melalui harga diri. Lihat. Harga diri Paulus harus diturunkan. Kalau dulu diberi kuasa, sekarang dia harus dimasukkan penjara. Berarti dicopot semua harga diri. Dan itu ujian iman. Kalau saudara dan saya rela menyerahkan, maka itu baru tandanya kamu sudah mulai dewasa. Makanya saya katakan apa? Belajar seperti Tuhan Yesus, rendah hati. Kalau enggak, rugi kamu. Saya dibelajari Tuhan secara pribadi. Dan Tuhan berkata, kamu harus masuk nak. Masuk ini, masuk itu. Ya. Tapi ternyata setelah lulus. Wah, berkatnya ngalir. Loh, kok tambah gede Tuhan? Lola lulus kok. Jatahnya tambah toh. Lulus, jatahnya tambah. Oh ya tambah enak ya Tuhan. Makanya saudara, kalau saya ngomong sama saudara, saudara nanti, masa saya itu dari tahun 80 sampai sekarang, itu ujian lulus naik, penderitaan diapain naik. Yang paling belakangan saya diejek, dihina, difitnah ini. Lulus, Tuhan bilang, lulus nak kamu. Wah naik lagi. Saya sekarang setiap bulan Tuhan berkati saya. Padahal setiap saya terima berkat, selalu saya katakan, Tuhan ini untuk siapa? Berikan. Tidak terbatas. Tapi Tuhan menjatah saya apa? 1 bulan. Berapa? Lebih dari direktur. 15 juta. Bayangin. Gaji direkturnya paling-paling berapa? Aku sampai melongok. Tuhan, aku ini kerja apa? Loh, kamu ini kan budakku. Jongosku. Jongosnya Tuhan kok gaji kok puluhan juta. Loh, aku punya langit dan bumi yo. Tuhan bilang. Enak jadi jongosnya Tuhan atau enak kerja dewek? Mau jadi jongosnya Tuhan?
Jadi jongosnya Tuhan itu bukan penginjil, bukan pendeta. Nurut Tuhan itu jongos. Jongos itu nurut, Pak. Yang dimaksud jongos itu nurut. Kalau kamu nurut, diberkati Tuhan luar biasa. Makanya anak saya, Denny itu anak saya. Sekarang jadi penginjil. Tapi saya tidak pernah, dia bilang gini. Kalau dia pergi sama saya, kamu mesti berjuang sendiri. Kalau Tuhan bilang, kasih uang, baru tak kai. Tuhan tidak suruh ngasih uang, tidak tak kai. Aku orangnya, aku jongosnya Tuhan. Kamu belajar jadi jongos cilik. Nah, datang sini, pelayanannya cuma 3 kali ya. 3 kali. Turut seminggu, pelayanan cuma 3 kali. Lalu dapat persembahan. Akan tidur sama saya dia. Bagaimana Le? Wah, dapat persembahan Pak. Lumayan 100. Nah terus, tapi Tuhan suruh ngasih ke ini Pak. Ngasih ke siapa? Itu berapa? 100. Dapat 100. Tak pikir suruh ngasih ke separuh, lumayan toh. Suruh ngasih ke Pak berapa? 100. Duh, entek. Habis. Lah kowe, ya wis nurut ya Pak ya. Nurut, aku bilang bapakmu, kowe belajar dari bapakmu mosok kowe dak wani nurut. Terus habis dikasih ke, saya bilang gini, pasti kamu ini sedang diuji Tuhan. Pikiranmu ini mesti moto duitan. Terus dia bilang, iya. Sebabnya sudah menang itu tidak dituntut, betul lah? Tidak. Lalu saya bilang, ya wis, nurut aja. Besoknya dapat lagi 50. Dapat berapa orang? 50. Wah lumayan loh. Turut kebaktian sama saya. Loh, apa nak? Suruh ngasih ke itu MC ini berapa? 50. Kukut. Kosong. Aku bilang, lah terus Tuhan bilang apa? Tuhan bilang, rela Tuhan. Gue pulang ndak bawa duit mau Tuhan. Nah, setelah mau 1 hari, 2 hari, berkat baru turun. Cuma turun nyembayang ke aku toh. Tuhan aku sembayang buat ayah bapakku, urapi gini. Turut. Aku sing khotbah, dek sing untuk berkat. Loh, lah kok aku sing untuk berkat le? Aku dikasih suruh ngasih ke. Bapak dapat ndak disuruh ngasih ke tak balik ke, wong suruh balik ke. Nah kowe, wah aku untuk banyak berapa? 300. Lu kok gede kowe le? Bayangin saudara. Oh Tuhan sudah ngomong kok Pak. Nanti aku pulang bawa banyak. Oh ya amin. Saudara, hidup kekristenan itu harus melalui ujian demi ujian. Kalau engkau tidak diuji, itu tidak ada kenaikan. Dan jangan terikat. Maka dari itu engkau matikan cara berpikirmu. Membatasi akan kuasa Allah. Supaya kemuliaan Allah bisa sampai dan rencana Allah terjadi dalam hidupmu. Sebab Allah sebetulnya sudah melengkapi, sudah menyediakan segala-galanya bagi engkau dan saya. Hanya tinggal kamu rela ndak? Ujiannya itu mau ndak kamu? Berikan apa yang Bapak katakan. Lakukan apa yang Tuhan Yesus katakan. Apa yang Roh Kudus katakan, lakukan. Rela. Bahkan dihina sekalipun. Tetapi kalau itu kehendak Dia, jalani. Dan ini rahasianya saudara. Di dalam penderitaan, kamu akan melihat imanmu. Kamu bisa mengucap syukur atau tidak. Sebab di dalam penderitaan, sebetulnya anak-anak Tuhan tidak menderita. Kalau dia tahu, semua sudah diukur oleh Bapa untuk kita.
Dan kita akan mengucap syukur karena setelah penderitaan pasti ada kemuliaan. Sebab Yesus sudah ngomong, kalau aku sudah mati, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Saudara, dan itu harus digenapi. Dan Yesus berkata, seperti yang aku diutus Bapa, aku mengutus kamu. Jadi kalau aku harus menderita, kamu pun harus menderita. Dan dengan begitu, iman percayamu diteguhkan. Rencana Bapa terjadi melalui saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa.